Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadila Margasati SSI MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Irmayani Nur SPMSI selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Ibu Dr. Fitriani SPMEP selaku dosen pembahas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi seminar proposal tugas akhir dengan judul Preferensi Konsumen Terhadap Minuman Olahan Kopi di Kedai Kopi Kota Bandar Lampung. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dian Febrianingsih, NPM 187540114 dari Agribisnis Pangan semester 7 Politeknik Negeri Lampung. Adapun topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Salah satu penopang utama pertumbuhan positif PDB sektor pertanian tahun lalu ialah subsektor perkebunan dengan kontribusi pada triwulan ketiga sebesar Rp163,49 triliun atau 28,59%. Provinsi Lampung terkenal dengan produksi kelapa sawit dan kopinya. Kopi terbesar dihasilkan dari wilayah Lampung Barat yang mencapai produksi sebesar 47,45% berdasarkan Badan Pusat Statistik 2020. Produksi kopi yang melimpah ini diikuti dengan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk menikmati kopi. Hal tersebut memicu tingkat konsumsi kopi yang mengalami peningkatan pesat, hanya untuk memenuhi perilaku masyarakat yang sangat konsumtif terhadap kopi tersebut. Berdasarkan sifat konsumtif tersebut, budaya konsumsi kopi ini biasanya dilakukan masyarakat di warung-warung kopi, tapi seiring dengan perkembangannya, istilah baru untuk menyebut warung kopi dengan sebutan kedai kopi. Fenomena sebutan kedai kopi di Indonesia juga terjadi di Bandar Lampung, dan hal ini juga terjadi marak sekali kedai kopi di Bandar Lampung. Hal ini menyebabkan masyarakat memiliki banyak sekali pilihan. Pilihan-pilihan tersebut tentunya didasarkan oleh beberapa faktor seperti harga produk, cita rasa, store atmosfer, kedai, serta pelayanan kedai dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut yang menentukan preferensi konsumen terhadap minuman olahan kopi di kedai kopi. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis ingin mengetahui faktor-faktor lain yang menjadi preferensi konsumen dalam membeli minuman olahan kopi di kedai kopi KL Coffee di Bandar Lampung. Berikut merupakan grafik data konsumsi kopi di Indonesia periode 2014 sampai 2019 dari International Coffee Organization atau ICO 2020. Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa konsumsi kopi mengalami peningkatan terus-menerus. Selanjutnya, ini adalah grafik perkembangan jumlah kedai kopi di Bandar Lampung tahun 2013 sampai 2019 dari Hartati 2020. Dapat dilihat, perkembangan kedai kopi mengalami peningkatan yang terus-menerus. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik konsumen kedai kopi KL Coffee di kota Bandar Lampung. Yang kedua yaitu menganalisis proses pengambilan keputusan pembelian minuman olahan kopi di kedai kopi KL Coffee di kota Bandar Lampung. Yang ketiga yaitu menganalisis preferensi konsumen terhadap pembelian minuman olahan kopi di kedai kopi KL Coffee, Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini, dimulai dari maraknya usaha kedai kopi di Bandar Lampung, sehingga konsumen memiliki pilihan-pilihan untuk memilih di mana kedai kopi yang ingin mereka datangi. Kemudian, hal itu didasarkan oleh atribut-atribut yang ada pada kopi-kopi yang akan mereka konsumsi, seperti harga produk, yang kedua cita rasa produk, yang ketiga store atmosfer kedai, yang keempat adalah pelayanan. Selanjutnya, kita melihat karakteristik konsumen seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, serta proses pengambilan keputusan yang dimulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan pembelian. Hal ini yang mempengaruhi dari preferensi konsumen tersebut, sehingga saya akan meneliti dengan menggunakan multi atribut Fishbane, dan kita akan mengetahui preferensi konsumen kedai kopi di KL Coffee. Adapun kontribusi penelitian ini yaitu yang pertama, bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya atau penelitian lanjutan.
Yang kedua yaitu bagi perusahaan. Penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi terkait manajemen pemasaran yang tepat agar mampu meningkatkan kepuasan konsumen terhadap kedai kopi KL Coffee dan mampu bersaing di tengah maraknya kedai kopi di Bandar Lampung. Selanjutnya kita memasuki topik kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sejarah kopi dan kedai kopi. Pada abad ke-9, kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia, tepatnya di Kaffa, sehingga muncul istilah kopi atau kafi. Yang kedua, pada tahun 1475, kedai kopi pertama kali berdiri di Konstantinopel di Turki atau Istanbul. Pada tahun 1529, kedai kopi pertama didirikan di Eropa. Pada tahun 1652, kedai kopi pertama didirikan di Britania, Inggris. Pada tahun 1696, kopi pertama kali masuk di Indonesia dibawa oleh Komandan Pasukan Belanda Adrian van Omen. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau consumer behavior dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor perilaku konsumen. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor budaya. Faktor budaya terdiri dari subbudaya dan kelas sosial. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial terdiri dari beberapa subfaktor seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi terdiri dari beberapa subfaktor antara lain usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan gaya hidup. Yang terakhir yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan faktor pilihan pembelian seseorang yang dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller 2012, dalam model perilaku konsumen, proses dimulai dari stimuli marketing dan stimuli lainnya dari luar seperti ekonomi, teknologi, budaya, dan politik. Sedangkan stimuli tersebut akan dipengaruhi dan mempengaruhi psikologi dan karakteristik konsumen yang selanjutnya berlanjut pada proses keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu perilaku keputusan pembelian. Kotler dan Armstrong 2008 menyatakan ada 4 jenis perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat diferensiasi merek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perilaku pembelian kompleks. Yang kedua yaitu perilaku pembelian pengurangan disonansi. Yang ketiga yaitu perilaku pembelian kebiasaan. Yang terakhir yaitu perilaku pembelian mencari keragaman. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan konsumen. Kotler dan Keller 2009 mengatakan, pada dasarnya proses keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen dibagi menjadi 5 tahapan seperti yang dinyatakan Kotler dan Armstrong 2008, yaitu dimulai dari tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Selanjutnya yaitu preferensi konsumen. Preferensi konsumen muncul dalam tahap evaluasi alternatif dalam proses keputusan pembelian. Preferensi adalah suatu pilihan yang diambil dan dipilih konsumen dari berbagai macam pilihan yang tersedia. Selanjutnya yaitu model sikap multi-atribut Fishbane. Sumarmon 2015 mengemukakan bahwa model sikap multi-atribut Fishbane merupakan sikap konsumen terhadap suatu objek sikap yang sangat ditentukan oleh sikap konsumen terhadap atribut-atribut yang dievaluasi, misalnya produk atau merek. Selanjutnya yaitu atribut produk. Atribut adalah karakteristik yang membedakan merek atau produk dari yang lain. Atribut menggambarkan karakteristik spesifik dari produk yang mempunyai manfaat. Artinya, pembeli biasanya dapat menyimpan manfaat yang akan diterima dari produk dengan meneliti atribut produk tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis yaitu yang pertama, kajian sikap dan perilaku konsumen dalam pembelian kopi serta pendapatnya terhadap varian produk dan potensi kedainya oleh Rasmi Kayati DKK 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik konsumen, menganalisis sikap dan perilaku konsumen dalam membeli produk kopi, dan mengidentifikasi potensi dan kendala yang dimiliki Armor Kopi dalam menjalankan usahanya.
Metode analisis data yang digunakan adalah Theory of Reason Action dari Fishbane yang terdiri dari sikap dan perilaku konsumen dengan sampel sebanyak 95 orang. Penelitian yang kedua yaitu dari Russell and DKK 2020 dengan judul Analisis Preferensi Konsumen terhadap Kopi Bogor di 3 kedai kopi Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses pengambilan keputusan konsumen terhadap pembelian kopi, menganalisis tingkat kepentingan dan kepercayaan konsumen terhadap atribut kopi Bogor, dan menganalisis preferensi konsumen terhadap kopi Bogor. Data diambil dari 62 responden di kedai Mad Coffee, Kesan Siloka Coffee, dan Eatery, dan Translate Coffee. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, multi-atribute Fishbane, dan Importance Performance Analysis atau IPA. Topik ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan di kedai kopi KL Coffee di Bandar Lampung. Lokasinya berada di Gang Cinde nomor 26, Sirodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2021 sampai dengan Mei 2022. Yang kedua yaitu bahan dan alat. Alat yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini yaitu laptop, kuesioner, alat tulis, pulpen, buku, catatan, pensil, dan flash disk. Bahan yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah data yang diperoleh dari sumber literatur seperti penelitian terdahulu, jurnal, internet, dan lembaga dari dinas dan lembaga terkait yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya yaitu perancangan penelitian dan analisis data. Yang pertama yaitu populasi dan sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen di kedai kopi KL Coffee, Kota Bandar Lampung. Populasi konsumen kedai kopi tidak diketahui secara pasti jumlahnya, sehingga digunakan rumus Lemma-Chow untuk mendapatkan sejumlah sampel dengan rumus N sama dengan Z kuadrat dikali P kali 1 min P dibagi dengan A kuadrat. Dengan nilai N yaitu jumlah sampel, Z yaitu skor Z pada kepercayaan 85% atau sama dengan 1,44, P yaitu maksimisasi estimasi dengan nilai 0,5, dan A atau alpha atau sampling error 0,1. Kemudian pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja atau purposive sampling. Dengan metode pengambilan sampel yang akan digunakan adalah metode accidental sampling. Dan berdasarkan hasil perhitungan Lemma-Chow, jumlah responden adalah 52 orang. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Yang pertama adalah analisis deskriptif kualitatif. Tujuan tugas akhir yang pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik konsumen kedai kopi KL Coffee dengan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum, menurut Sugiono 2012. Analisis deskriptif yang digunakan dalam menjawab tujuan pertama dan kedua yaitu dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jawaban yang sama, kemudian dipresentasikan berdasarkan jumlah responden. Presentasi terbesar merupakan faktor paling dominan dari masing-masing variabel. Selanjutnya yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dapat dikatakan valid sebagai instrumen penelitian apabila koefisien korelasi yang dihasilkan atau R hitung lebih besar dari R tabel dan bernilai positif pada tingkat kepercayaan 95% atau toleransi kesalahan 5%. Rumus yang digunakan yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Dengan keterangan RXY adalah koefisien korelasi antara X dan Y, N adalah jumlah responden, X adalah skor item nomor tertentu, dan Y adalah skor total. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Suatu angket dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas data dilakukan dengan membandingkan koefisien alpha atau Cronbach alpha.
Suatu kuesioner dikatakan reliable apabila mempunyai alfa lebih dari 0,6 menurut Scaran 2000. Adapun rumus Cronbach alpha menurut Arikonto 2002, yaitu A sama dengan K dibagi K-1 dikali 1 dikurang sigma I kuadrat dibagi sigma I kuadrat tutup kurung. Dengan keterangan A adalah koefisien reliabilitas alfa, K adalah banyaknya butir pertanyaan, sigma I kuadrat adalah jumlah varian butir, sigma I kuadrat adalah jumlah varian. Metode analisis data yang ketiga yaitu analisis multi-atribut Fishbane. Analisis multi-atribut Fishbane digunakan untuk menjawab tujuan ketiga, yaitu preferensi konsumen terhadap tingkat kepentingan dan kinerja atribut kedai kopi di KL Coffee, Kota Bandar Lampung. 4 atribut yang melekat pada objek kedai kopi KL Coffee, yaitu harga produk, cita rasa, store atmosfer, dan pelayanan. Pengukuran sikap dilakukan dengan mengukur keseluruhan atribut dengan rumus AO sama dengan sigma BI dikali EI, dengan keterangan AO yaitu sikap konsumen terhadap kedai kopi, BI yaitu tingkat keyakinan konsumen terhadap atribut KI dari kedai kopi, EI yaitu evaluasi konsumen terhadap atribut KI dari kedai kopi, dan sigma adalah jumlah atribut yang dimiliki kedai kopi. Keempat atribut yang akan dinilai tingkat keyakinannya dengan menggunakan skala Likert. 1 yaitu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Metode analisis data yang terakhir yaitu analisis matriks IPA atau Importance Performance Analysis. Importance Performance Analysis atau IPA digunakan untuk mengukur hubungan antara harapan konsumen dan prioritas peningkatan kualitas atribut kopi melalui kuadran analisis. Berikut merupakan gambar matriks IPA atau Importance Performance Analysis dari Martilla dan James 1977 dalam Samantha Murdy et al. 2012. Baik, sekian presentasi seminar proposal tugas akhir dari saya, Dian Febrianingsih, NPM 1805414, dengan judul Preferensi Konsumen terhadap Minuman Olahan Kopi di Kedai Kopi Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.